Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perlu kita ketahui, penyakit yang pertama kali dari adz-dzunub wal ma'asi, dari dosa hamba Allah Subhanahu wa taala adalah al-kibr, adalah kesombongan. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan mencipta manusia yaitu Adam alaihissalam, sebelum Allah meniupkan ruh Adam alaihissalam, Allah mewasiatkan kepada para malaikat untuk bersujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada para malaikat agar mereka bersujud sebagaimana firman-Nya, wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika
Allah perintahkan kepada para malaikat untuk bersujud, maka semua malaikat bersujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka malaikat bersujudlah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini menunjukkan tidak diperkecualikan satu malaikat pun tidak bersujud. Kulluhum ajma'un. Semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak terkecuali. Dan yang kedua, momen ini menunjukkan bahwasanya mereka satu waktu sujud bebarengan, bersujud atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis, kecuali iblis, dia sombong. Iblis sombong sehingga Allah perintahkan dia keluar, bukan keluar dari surga. Sekali-kali jangan salah faham, iblis nggak pernah masuk surga. Keluar di sini artinya yaitu keluar dari manzilahnya yang sebelumnya iblis pernah diberi keutamaan. Maka dikeluarkan iblis dari keutamaannya. Maka rahimani wa rahimakumullah, iblis keluar karena iblis sombong. Iblis keluar karena dia hasad. Penyakit yang berikutnya dari sombong, sebabnya sombong karena hasadnya iblis, laknatullah alaih. Hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam yang Allah beri keutamaan. Adam alaihissalam Allah ciptakan dengan tangan Allah sendiri. Allah ciptakan dengan tangan kanan Allah sendiri. 3 hal yang disebutkan di dalam dalil. Hal-hal yang diciptakan dengan tangan kanannya Allah langsung. Di antaranya adalah Adam alaihissalam. Kemudian pohon-pohon yang ada di surga Aden. Kemudian Taurat langsung dicipta dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis laknatullah alaih, dia iri dengan Adam alaihissalam sehingga dia tidak mau sujud dan dia mengatakan qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Di sini menunjukkan bahwasanya iblis adalah bapaknya qiyas, ilmu qiyas yang fasid, qiyas yang rusak. Katanya iblis berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ana khairum min, saya lebih baik daripada iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia Adam alaihissalam itu dari tanah, sedangkan kau ciptakan aku dari api. Iblis mengira api lebih baik daripada tanah, padahal sebaliknya, tanah lebih baik daripada api. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Penyakit sombong adalah penyakit yang harus diobati. Mungkin kita tidak merasa penyakit ini sedang lengket pada diri kita. Satu waktu atau mungkin terus menerus kita tidak merasa. Rahimani wa rahimakumullah, tidak seyogyanya bagi seorang muslim, mukmin untuk dia bersombong. Karena sombong adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sombong adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki dalam sifatnya, yang lengket dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-qudsi, al-izzu izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani syai'an minhuma adzabtuhu. Riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-izz, kemuliaan itu adalah izari, pakaianku, dan kesombongan adalah ridaku. Rida adalah salah satu jenis pakaian yang diletakkan di atas. Kemudian barang siapa yang mengambil dariku dari 2 pakaian ini, salah satu dari pakaian ini, maka adzabtuhu, aku akan mengazab dia. Maka al-izz dan kibriya, sombong adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita bertanya, bolehkah kita manusia menyerupai atau mencontoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh. Tidak boleh kita mencontoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa tidur. Dan kalau ada manusia tidak tidur, berarti itu cacat. Dan menunjukkan kesempurnaan manusia adalah manusia bisa tidur. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala la yanam wa la yanbaghi ayyanam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, dan tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala untuk tertidur. Dan itu adalah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga barang siapa di hatinya itu mithqala dzarrah, seberat timbangannya kesombongan itu hanya seperti seekor semut. Jika ada kesombongan di hati kita, walaupun besarnya hanya seperti seekor semut, itu akan menyebabkan sebagai penghalang diri kita dari masuknya surga. La haula wala quwata illa billah. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, yuhsyaruna al-kibriya yaumal qiyamah kaldar. Bahwasanya orang-orang yang sombong di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kadzar, seperti seekor semut yang sombong, yang kepalanya besar, yang dia ujub, yang dia membanggakan apa yang dia punya. Tatkala di hari kiamat dia dibangkitkan hanya seperti seekor semut. Subhanallah. Farahamani rahimakumullah. Begitu pula neraka. Neraka nanti akan teriak mencari, ainal mutakabbirun, ainal mutajabbirun. Mana mereka yang sombong? Mana mereka yang sombong? Dicari oleh neraka. Rahimani wa rahimakumullah. Fa sombong bertingkat-tingkat, juga berjenis-jenis. Ada di antaranya al-kibr Allah, sombong di atas Allah Subhanahu wa taala, melebihi Allah Subhanahu wa taala. Seperti ucapan Fir'aun, sebagaimana Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Di sini kesombongan Fir'aun melebihi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengucapkan seperti ini, terjatuh kesombongan seperti ini, maka dia kafir, bahkan dia tidak pernah masuk dalam agama Islam. Kemudian kesombongan yang kedua, al-kibr ala rasul, yaitu sombong di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sombong atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ucapan orang-orang Quraisy tatkala datang Al-Qur'an mengingatkan kepada mereka, maka orang-orang Quraisy dia berkata, in antum illa basyarum mithluna, tidaklah kamu, tidaklah kalian kecuali manusia seperti kita. Mereka orang Quraisy tidak mau menerima al-haq yang datangnya dari Nabi SAW, karena dari kalangan kaum Quraisy sendiri. Kemudian yang ketiga dan yang kedua, kesombongan ini adalah mengeluarkan seseorang dari keislaman. Adapun yang ketiga, al-kibr 'alan nas wal kibr 'alal makhluk, yaitu sombong atas manusia, sombong di atas makhluk. Dan ini bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman dan juga tidak bisa mengeluarkan. Dan hukum asalnya dia adalah orang yang fasik. Hukum asalnya dia orang yang fasik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innallaha jamil yuhibbul jamal, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu indah. Allah mencinta yang indah-indah. Dan sesungguhnya kesombongan, definisi sombong adalah menolak al-haq dan dia merendahkan manusia. Inilah definisi sombong. Inilah definisi sombong, menolak al-haq, menolak qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menghinakan manusia, dia merendahkan manusia. Seperti orang-orang di masa lalu, seperti Hajjaj bin Yusuf, seorang pemimpin yang paling zalim dalam sejarah di muka bumi, pemimpin yang berani membunuh seorang sahabat, pemimpin yang membunuh para penghafal Al-Quran, pemimpin yang membantai ribuan kaum muslimin, tetapi tidak sampai dikafirkan oleh para ulama, tetapi dia mati dalam keadaan kesombongan. Rahimani wa rahimakumullah. Terkadang sombong lengket pada diri kita, terkadang sombong muncul dalam diri kita. Ketika ada istri kita menasihati kita, mas, pak, jangan lakukan ini, kan syariat tidak membolehkan. Biarlah saya lebih tahu daripada kamu. Saya adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bukankah laki-laki pemimpin atas perempuan? Sehingga dia tidak mau menerima nasihat, padahal nasihat istrinya sangat berharga bagi suaminya. Begitu pula tatkala si anak menasihati bapak, bi, jangan jadi orang yang suka marah, bi. Dia tidak mau menerima nasihat. Saat itu dia adalah orang yang sombong. Begitu pula tatkala ada temannya, teman sejawatnya, atau bahkan seorang yang pembuat maksiat menasihati diri dia, dia mengira pelaku maksiat tidak layak nasihatnya untuk diterima. Tapi saat itu dia betul-betul tidak mau menerima nasihat. Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Tatkala Imam Ahmad dinasihati seorang pencuri, seorang perampok di penjara yang bersama Imam Ahmad, yang Imam Ahmad sudah sekitar 3 khalifah, 3 pemimpin di penjara, disiksa di dalam penjara sampai dia putus asa, sampai dia hampir mengatakan Al-Quran makhluk, bukanlah kalamullah. Seandainya Imam Ahmad dipaksa mengucapkan ini, niscaya sampai detik ini akidah kita mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Tetapi karena jasa Imam Ahmad rahimahullah, dia tetap teguh di atas pendirian Al-Quran kalamullah wa laisa bimakhluk, wa kalamullah min sifatillah wa sifatullah laisa bimakhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian akidah kita. Semua yang di muka bumi itu makhluk kecuali satu, Al-Quran. Karena Al-Quran kalamullah. Demi kalimat ini Imam Ahmad disiksa sampai hampir dia putus asa. Pencuri, perampok menasihati dia, "Ya Imam, saya masuk penjara karena saya perbuatan kejahatan saya, dan saya sabar masuk penjara karena maksiat saya. Kenapa kamu tidak sabar? Kamu masuk penjara disiksa demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga nasihat itu diterima." Rahimani wa rahimakumullah. Nasihat datang dari siapa saja. Nasihat datang dari anak kita, nasihat datang dari istri kita, nasihat datang dari teman kita, nasihat datang dari pemimpin kita, nasihat datang dari rakyat untuk pemimpin, datang dari siapa saja. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Nabi mengatakan 3 kali, agama itu dibangun di atas nasihat. Kalau kita nggak dengarkan nasihat, kita akan menjadi orang yang celaka, orang yang runtuh. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa kibr, bahkan penyakit kibr, kesombongan ini terjadi pada siapa saja. Bahkan terjadi dalam seorang perawi hadis. Seorang perawi hadis yang banyak hafalannya, yang dia kuat hafalannya. Dengan hafalannya yang kuat, dia menyombongkan dirinya, sehingga dikatakan oleh perawi yang lainnya, fulan fihi syai' minal kibr. Si fulan perawi hadis ini ada sebiji dari kesombongan. Sehingga rahman rahimakumullah, kita enggak menjamin diri kita selamat dari kesombongan. Kita enggak menjamin diri kita selamat dari kesombongan. Kibr datang kepada siapa saja. Kepada orang kayanya, orang miskinnya, anak mudanya, orang tuanya, lakinya, wanitanya, jinnya, manusia. Semua itu terjadi menimpa kepada siapa saja. Rahimani wa rahimakumullah. Kibr, penyakit kesombongan ini yang muncul di awal maksiat dari iblis, laknatullah alaih. Gara-gara sombong akan memunculkan sifat-sifat yang tercela. Di antara orang yang sombong akan muncul pada diri dia seperti dia punya sifat merendahkan diri atau merendahkan saudaranya dan mengangkat dirinya, ujub. Kemudian dengan kesombongan dia akan condong kepada suka dengan pujian-pujian dan gak suka dengan kritik dan saran. Kemudian dengan sifat kibr ini dia akan muncul watak suratul ghadab, cepat marah dan dikuasai oleh amarah. Dan dengan sifat kibr ini dia akan memunculkan sifat suka membanggakan dirinya. Dan dengan sifat kibr ini akan muncul pada diri dia sifat riya wa sum'ah, ingin dilihat, ingin didengar. Dan dengan kibr ini dia akan menjadi orang yaitu al-man, orang yang suka disebutkan kebaikannya. Dengan sifat kibr ini dia termasuk orang yang sulit menerima nasihat. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang kita sombongkan? Harta kita, penampilan kita, wajah kita, mobil kita, rumah kita, kedudukan kita, semuanya akan sirna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Dan yang demikian, keutamaan yang kalian punya itu sebenarnya adalah dari Allah. Apa yang kita sombongkan? Wong itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu disombongkan. Coba lihat bagaimana Nabi Sulaiman. Allah berikan kekuasaan dari pasukan jin dan manusia. Dia berikan oleh Allah kekuasaan yang dia sampai berdoa kepada Allah, Rabbi hablil mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan saya kerajaan yang enggak ada orang punya setelah saya. Ini doanya Nabi Sulaiman. Dia punya istri banyak. Sampai disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, dalam Adabul Mufrad, satu malamnya dia bisa mendatangi 100 istrinya. Istri banyak, harta banyak, kerajaan Masya Allah, harta Masya Allah, pasukannya Masya Allah.
Tapi apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk Allah coba aku termasuk yang bersyukur atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kendaraan Anda, apapun sepeda Anda, apapun motor Anda, apapun pesawat Anda, mobil Anda, ingat sabda Nabi SAW untuk mengingatkan kita. Sebagaimana Nabi telah bersabda, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibu nafsahu. Ketika ada seseorang yang dia berjalan di muka bumi menggunakan pakaian yang pakaian ini bikin dia ujub, inilah pakaian kebanggaan saya. Kemudian Rasulullah melanjutkan murajjilin ra'sahu, dan dia menyisir rambutnya biar dikatakan dia orang yang paling tampan. Yakhtalu fi masyatih, dan jalan di muka bumi dalam keadaan dia sombong. Id khusifallahu bihi fahuwa yatajaljal fil ardi ila yaumil qiyamah. Maka tatkala nanti dia meninggal, dia wafat ketika di kuburan, dia akan dibenamkan ke dalam bumi yang paling bawah. Subhanallah. Kuburan yang hanya 2 meter dijadikan tenggelam sampai terbenam di bawah. Kenapa? Sifat sombong dia. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirullaha li dzambi wa li sairil muslimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Rahiman wa rahimakumullah. Lawan dari kesombongan adalah tawadhu, rendah hati. Nabi SAW bersabda, man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang rendah hati, Allah akan angkat derajat dia. Siapa Nabi SAW? Dalam keadaan Nabi SAW yang sangat rendah hati, sangat tawadhu, dan akhlaknya Nabi SAW, kata Aisyah, wa kana khuluquhu Al-Quran, dan adalah akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Quran. Dia sangat rendah hati. Dia berbaur dengan manusia, kayanya, miskinnya, mudanya, tuanya. Dia berbaur, dan dia memperhatikan saudara-saudaranya yang membutuhkan. Dan Nabi SAW dengan mahkota di atas kepalanya dalam keadaan beliau sangat tawadhu. Dan sebagaimana dikatakan sahabat, Nabi bukanlah raja. Bahkan ketika melihat sahabat yang lainnya, Nabi punya bantal, padahal Nabi bisa duduk di atas bantal, tetapi Nabi menawarkan bantal kepada sahabat yang lainnya, sedangkan Nabi tidak beralaskan bantal sedikit pun. Menunjukkan rendah hatinya Nabi SAW. Tawadhu, rendah hati, bukan berarti itu lemah, bukan berarti itu kalah. Nabi juga bersabda, laisa syadid bisar'ah, walakin syadid liman yamlik nafsah ailil ghadab. Bukanlah orang yang kuat dia yang bisa mengalahkan musuhnya, menjatuhkan musuhnya, tetapi orang yang kuat dia yang bisa menahan amarahnya. Farahimana rahimakumullah jami'an. Fatawadhu, sebagaimana Allah berfirman, yamshuna 'alal ardi hauna. Yamshuna 'alal ardi hauna. Inilah sifatnya seorang muslim mukmin. Dia berjalan di muka bumi dalam keadaan dia rendah hati. Tidak seperti sebaliknya. La tamshi fil ardi maraha. Orang yang berjalan dalam keadaan sombong, Allah sudah melarang. La tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan di muka bumi dalam keadaan sombong, petentang-petenteng. Dengan bangga dengan kendaraannya, mobilnya, bangga dengan jalannya dia. Maka ancamannya yatajaljal ila qiyamis sa'ah, dibenamkan di kuburan dia sampai hari kiamat. Nasallallahu afiyah. Fatawadhu, dengan rendah hati Allah akan angkat kita. Bukan ketika difitnah kita sibuk melakukan klarifikasi, sibuk untuk membersihkan diri kita, sibuk untuk mengangkat kepala kita. Bukan. Tawadhu, dengan tawadhu Allah akan tolong kita melalui waliullah, melalui auliaullah. Allah akan tolong kita. Dengan ketaatan kita Allah akan tolong kita. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa Nabi SAW sering berdoa, Allahumma ahyini ma'al masakin wa amitni miskinan. Kata Nabi SAW, ya Allah, hidupkan aku nanti, bangkitkan aku nanti di padang mahsyar bersama orang-orang miskin, dan
Wafatkan aku ya Rasul, wafatkan aku ya Allah dalam keadaan aku miskin. Miskin di sini bukan artinya sedikit harta. Miskin di sini artinya tawadhu, rendah hati. Bisa jadi ada orang kaya tapi dia miskin, kaya tapi dia rendah hati. Demikian rahmatullah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang tawadhu. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat-sifat sombong walaupun sebesar seekor semut. Semoga jadikan kita orang-orang yang mudah menerima nasihat. Semoga Allah jadikan kita di atas istiqamah, di atas al-haq. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا